Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan materi sebaran spektrum dalam telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Rafa Dani Arianto dari NPM 2410501015. Perkenalkan, nama saya Faza Ahmad, nomor NPM 242050501026. Apa itu sebaran spektrum? Sebaran spektrum atau split spectrum adalah metode komunikasi sinyal di mana sinyal yang ditransmisikan tersebar pada frekuensi yang jauh lebih lebar daripada bandwidth minimum yang diperlukan untuk mengirim sinyal. Dengan tujuan, jika ada noise atau gangguan pada frekuensi tertentu, sinyal yang tersebar luas tidak akan sepenuhnya terganggu. Gangguan hanya mengenai sebagian kecil dari sinyal sehingga informasi masih bisa dipulihkan di sisi penerima. Kemudian, pengenalan split spektrum. Sebaran konsep komunikasi sebaran spektrum didasarkan pada teori C. E. Shannon untuk kapasitas saluran, yaitu dengan rumus C sama dengan W log alpha dikali dengan 1 plus S per N, di mana C adalah kapasitas kanal transmisi bit per detik, W adalah lebar pita frekuensi transmisi dengan Hz, N adalah daya draw, S adalah daya sinyal. Dari teori tersebut, terlihat bahwa penyaluran informasi yang lebih besar pada saluran berderau dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan cara konvensional, yaitu di mana W kecil tapi dengan Sn lebih besar, dan cara kedua, cara penyebaran spektrum, di mana W besar, maka Sn kecil. Berikut adalah model sebaran spektrum, yaitu di mana input data dimasukkan ke dalam suatu channel encoder yang menghasilkan sebuah sinyal analog dengan bandwidth relatif sempit di seputar beberapa frekuensi pusat. Sinyal ini kemudian dimodulasikan menggunakan deretan digit-digit tidak beraturan yang disebut pseudo random sequence atau pseudo random code. Efek dari modulasi ini adalah untuk meningkatkan secara signifikan bandwidth yang menyebarkan spektrum sinyal yang ditransmisikan. Pada ujung penerima, deretan digit yang sama digunakan untuk mendemodulasikan sinyal spektrum penyebaran. Terakhir, sinyal dimasukkan ke dalam sebuah channel decoder untuk melindungi data. Lalu, PN atau pseudo sequence berfungsi sebagai pembawa sinyal yang mirip dengan noise, tetapi tidak acak, yang digunakan untuk penyebaran lebar pita sinyal. Urutan kode PN adalah urutan pseudo-noise atau pseudo random yang terdiri dari angka 1 dan 0. Tapi bukan urutan acak sebenarnya karena bersifat periodik, yaitu tidak acak tetapi terlihat acak bagi pengguna yang tidak mengetahui kode tersebut. Sinyal tidak acak sepenuhnya yang berulang secara periodik dan diketahui baik oleh pemancar maupun penerima. Semakin panjang periode kode penyebaran atau PN, semakin mirip sinyal yang dikirimkan dengan gelombang biner acak sebenarnya dan semakin sulit untuk dideteksi. Kapan kita harus menggunakan metode split spectrum? Yaitu 1. Saat lingkungan penuh gangguan atau intervensi yang tinggi. Jika kanal komunikasi banyak intervensi seperti perangkat lain, misalnya Wi-Fi, Bluetooth, atau radio, ini split spectrum dapat membantu sinyal tetap bisa diterima walaupun intervensinya sangat tinggi. Kemudian, saat banyak pengguna dari berbagai kanal. Jadi, jika kita sering butuh komunikasi yang banyak pengguna dan tidak tanpa saling mengganggu, maka kita dapat menggunakan solusinya, yaitu menggunakan metode split spectrum. Yaitu jika komunikasi ingin lebih aman. Jika kita ingin komunikasi yang sulit kita disadap dan lebih aman atau sulit dikenali, kita dapat menggunakan metode split spectrum sebagai solusinya. Yang keempat, yaitu
saat membutuhkan power operasi yang rendah. Jadi seperti kita ingin menggunakan sensor wireless atau perangkat IoT lain yang ingin low power consumption atau power yang rendah, kita dapat menggunakan metode split spectrum ini. Kemudian karakteristik dari split spectrum adalah yang satu memiliki lebar pita frekuensi yang luas daripada umumnya. Kemudian kedua, memiliki daya puncak sinyal yang rendah karena dia lebih menikuk ke atas, jadi daya puncaknya lebih rendah. Kemudian menggunakan pseudo random atau PN untuk menyebarkan sinyal acak dan periodik. Ini berfungsi untuk mentransferkan atau menambahkan kode-kode acak agar pesan yang disampaikan tidak gampang disadap, yaitu tahan terhadap intervensi dari pengguna sinyal lain. Berikut merupakan media transmisi split spectrum. Yang pertama yaitu pada media nirkabel atau wireless. Media transmisi tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Contoh penerapan pada split spectrum yaitu Wi-Fi, Bluetooth, terus komunikasi seluler, radio, dan microwave link. Kelebihannya yaitu mobilitas tinggi, mudah diimplementasikan, dan tahan terhadap interferensi narrowband. Untuk kekurangan, rentan terhadap noise dan fading. Lalu keamanan perlu teknik tambahan. Lalu yang kedua yaitu menggunakan kabel atau wired, yaitu menggunakan penghantar fisik. Contoh medianya yaitu fiber optik, terus kabel twist pair, dan kabel koaksial. Pada sistem kabel, konsep spektrum lebih banyak digunakan untuk reduksi interferensi elektromagnetik. Untuk kelebihannya yaitu stabil dan minim gangguan, dan keamanan lebih baik. Lalu kekurangannya kurang fleksibel dan biaya instalasi yang tinggi. Lalu ketiga, saluran satelit. Media transmisinya menggunakan satelit sebagai relay sinyal. Contoh pengaplikasiannya yaitu pada komunikasi VSAT, terus GPS, TV satelit, dan komunikasi militer. Lalu jenis-jenis baran spektrum. Yang pertama yaitu ada DSSS, Direct Sequence Spectrum, dan kedua yaitu FHSS, Frequency Hop Split Spectrum. DSSS atau Direct Sequence Split Spectrum. Direct Sequence Split Spectrum atau DSSS adalah teknik sebaran spektrum yang bekerja dengan cara memperluas bandwidth sinyal menggunakan kode khusus yang disebut pseudo noise code, yaitu pada proses pengirimannya. Sinyal informasi digital terlebih dahulu digabungkan atau dikalikan dengan kode PN yang memiliki kecepatan perubahan bit jauh lebih tinggi dibandingkan data aslinya. Penggabungan ini membuat sinyal informasi tersebar sehingga tampak seperti noise dan memiliki bandwidth yang sangat lebar ketika dimodulasikan ke sinyal pembawa. Sinyal yang dihasilkan dengan teknik ini muncul sebagai noise dalam domain frekuensi. Bandwidth lebar yang disediakan oleh kode PN memungkinkan daya sinyal turun di bawah ambang batas noise tanpa kehilangan informasi. Pada sistem DSSS, lebar pita frekuensi ditentukan oleh laju chip, yaitu RC. Kecepatan bit kode PN yang digunakan untuk menyebarkan sinyal. Lebar pita dari lobus utama ini bisa dihitung dari 0 ke 0 atau 0 to 0, yaitu area tepi kiri dari lobus utama sampai tepi kanannya lobus utama yang besarnya senilai 2 RC. Berikutnya yaitu FHSS, Frequency Hop Split Spectrum. Teknik ini menggunakan frekuensi pembawa yang berpindah-pindah dari frekuensi satu ke frekuensi lain pada saat terjadinya komunikasi, sehingga sangatlah sulit untuk diikuti dan diterima oleh penerima biasa. Hanya penerima asli yang mengerti pola
pelompatan frekuensi yang digunakan pemancar yang bersangkutan, yang dapat menerima dengan utuh informasi yang dikirimkan oleh pemancar tersebut. Pada urutan frekuensi pembawa yang digunakan itu ditentukan secara acak atau random oleh pseudo-random generator yang disebut dengan pseudo noise code. Pada sistem FHSS, sinyal melompat di antara banyak frekuensi yang berbeda. Semakin banyak pilihan frekuensi yang digunakan untuk hopping atau melompat, semakin lebar bandwidth sistemnya. Karena itu, gain proses yaitu seberapa besar sistem menyebarkan sinyal untuk melawan interferensi langsung bergantung pada jumlah frekuensi yang tersedia dibandingkan dengan laju data informasi yang dikirim. Dengan kata lain, jika terdapat banyak frekuensi yang bisa dipilih, sinyal menjadi lebih tahan terhadap gangguan karena peluang interferensi mengenai satu frekuensi saja semakin kecil. Perbandingan DSSS dan FHSS. Dari perbandingan ini mencakup dari 4 aspek, yaitu aspek pertama, intervensi narrowband. Keunggulan dari teknologi FHSS meliputi resistansinya yang lebih besar terhadap intervensi narrowband. Sistem DSSS mungkin lebih dipengaruhi oleh intervensi narrowband jika dibandingkan sistem FHSS, karena sistem tersebut menggunakan pita-pita yang berdekatan yang lebar juga. Kemudian dari segi collocation, keunggulan dari FHSS jika dibanding DSSS adalah kemampuannya untuk menempatkan lebih banyak frekuensi hopping system secara bersamaan jika dibanding pada direct sequence system, karena frekuensi hopping system merupakan frekuensi yang memiliki agilitas yang tinggi dan memanfaatkan 79 saluran diskrit. Maka frekuensi hopping system memiliki suatu keunggulan kolokasi dibanding direct sequence system yang memiliki kolokasi maksimum 3 titik akses. Kemudian aspek ketiga, biaya. Pengimplementasian kabel nirkabel LAN. Saat pengimplementasian LAN nirkabel, keunggulan sistem DSSS dibanding dengan FHSS adalah biaya implementasinya yang lebih rendah. Jadi sistem DSSS lebih murah dibandingkan dengan sistem FHSS. Kemudian aspek keempat ialah konsumsi daya. Teknologi dasar DSSS mengkonsumsi daya lebih banyak daripada FHSS karena logika yang lebih tinggi dan lebih kompleks dalam pemrosesan kecepatan data. Di sisi lain, karena jaringan FHSS kemungkinan besar akan beroperasi pada 1 Mbps dan jaringan DSSS 2 Mbps, ini akan lebih hemat dengan DSSS dengan durasi paket yang lebih pendek dan pengeluaran jaringan yang lebih rendah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.